Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan ya, tanggal 6 Mei berarti 2024. Sebelumnya disclaimer dulu. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini 3 Mei. Untuk IHSG sedikit menguat ya, ditutup surplus. Naik 0,24% ke level 7134 ya, minimal nggak turun lah. Mengingat juga hari ini rupiah menguat juga ya, jadi kebijakan BI menaikkan suku bunga lumayan berdampak mungkin untuk Indonesia rupiah ya, ini di level 16.000 ya, walaupun menguat cuman masih di angka 16 ribuan ya. Semoga aja bisa lebih menguat lagi untuk kedepannya ya, kita ikuti aja untuk perkembangannya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 3 Mei, secara keseluruhan sebenarnya untuk asingnya masih keluar ya, jadi perlu hati-hati. Untuk asingnya masih distribusi cukup banyak di saham Bank Mandiri dan Bank BRI. Kemudian selain di dua saham ini, untuk asingnya juga keluar di Telkom 136,1 M, di Bank BNI juga masih keluar untuk asingnya 79,7 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada saham Bank BCA ya. BBCA asingnya masuk 234,8 M dan hari ini naik lumayan ya untuk saham BBCA. Mungkin IHSG ketolong ini saham Bank BCA ya. Kalau kita lihat transaksinya hari ini untuk minggu depan ya nggak ada salahnya juga sih sebelum market buka ya, lihat situasi globalnya gimana, apakah ada sentimen eksternal mungkin dari indeks US atau indeks global yang kira-kira akan berdampak ke IHSG. Tapi kalau melihat transaksi hari ini sih ada potensi mungkin masih akan sideways ya untuk IHSG di level 7125-an ini ya, area potensial juga sih. Untuk resistennya ada di 7190 untuk level harga saat ini, dan supportnya misal merah ya, itu masih di 7020-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini langsung dibuka hijau untuk saham Bank BCA. Di awal market itu langsung open gap atas ya, opennya di area resistennya 9750 untuk tadi pagi. Sempat koreksi turun cuman ditarik naik lagi dan close di level 9850. Jadi untuk area support resistennya masih di sini, untuk supportnya di 9725-an dan ini supportnya ya, dan untuk resistennya di 10.000. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BBCA asingnya masuk 234,8 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir, berarti kita lihat dari tanggal 29, untuk asingnya secara keseluruhan masuk ya di BBCA dalam satu minggu terakhir ini net buy 530 M. Kemudian yang paling banyak didistribusi asing Bank BRI, Bank Mandiri ya. Bank BNI juga asingnya keluar paling banyak dalam satu minggu terakhir, tapi paling banyak masuk di BBCA ya. Agak beda sendiri ya BBCA, mungkin karena BBCA swasta mungkin ya. Jadi yang BUMN aslinya distribusi dulu, nggak tahu nanti ke depannya ya, kita lihat aja. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBCA hari ini tanggal 3 secara keseluruhan asingnya ya masuk ada CCAK BB ya, CCAK-nya versi asing net buy 100 M lebih, untuk BB-nya versi asing net buy 89,6 M, dan yang keluar untuk asingnya BK, ZP, AG, cuman nggak sebanyak asing masuk. Jadi secara keseluruhan untuk asingnya masih net buy, untuk lokalnya net sell. Harga sahamnya hari ini naik 3% lebih ya, di awal market langsung dibuka hijau. Mungkin untuk minggu depan sih kalau masih naik ya untuk saham BBCA, pantau aja level 10.000 ini area resisten terdekatnya ya. Semoga aja bisa breakout dan bertahan, atau minimal uji resistennya dulu. Tapi kalau gagal breakout ya mungkin ada potensi turun atau sideways. Lihat juga untuk IHSG ya. Oke, itu untuk Bank BCA. Untuk supportnya di sini 9725, jebol di bawah itu ya ke 9.500-an lagi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang asingnya masih terus keluar dan harga sahamnya
ini ya bertahan di area support kuatnya 4750. Jadi ya walaupun aslinya distribusi banyak, tapi karena secara teknikal harganya udah di area bottom ya, udah koreksi cukup dalam, ya kemungkinan harganya akan sideways sih kalau melihat secara teknikal ya, historinya seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini untuk saham BBRI, aslinya keluar sebanyak ini dalam satu minggu terakhir 2,5 triliun ya net sell untuk aslinya, dan hari ini pun juga masih net sell 569,5 untuk hari ini aja. Jadi aslinya masih terus distribusi. Kemudian yang jaga harga di saham BBRI untuk hari ini tanggal 3 lokal yang masuk YB UKZ. Untuk asingnya ya sebenarnya ini ya didistribusi oleh asing. ZP net sell cukup banyak 357,2 M. BK KZRI juga masih jualan. Mungkin untuk minggu depan sih ya semoga aja masih bisa bertahan di area 4750. Misal aslinya jualan tapi masih bisa bertahan di area 4750, berarti cukup kuat untuk saham Bank BRI ya. Kalau mau entry ini udah di area support kuatnya ya, nanti tinggal antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 4750. Antisipasinya itu kalau nggak mau cut loss kan sayang ya, kalau cut loss di BBRI di level harga sandi ya jangan buru-buru buat average down kalau misal masih melanjutkan penurunannya ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Kalau menurut saya sih ada potensi masih sideways ya. Kalau aslinya udah stop distribusi, kemungkinan bisa rebound, dan untuk resistennya cukup tinggi 5.400 ya. Kalau mau swing entry di level 4750-an ini ya target price-nya di sini. Nanti antisipasinya kalau buat low baru di bawah harga terendahnya kemarin itu 4670 ya. Buat low baru di bawah itu ya wait and see aja, atau jangan buru-buru buat nambah posisi di saham Bank BRI. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer ya, semoga aja minggu depan paling enggak masih bertahan di atas 4750, semoga aja. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Ini yang aslinya juga masih keluar untuk hari ini dan harga sahamnya jebol support ya. Support kuatnya jebol ya, ini close di bawah 6.225. Secara teknikal agak mengkhawatirkan ya ini untuk saham Bank BRI, takutnya bisa turun lagi lebih dalam. Coba kalau kita ukur kira-kira target penurunan untuk saham Bank Mandiri ini, kalau secara Fibonacci agak ngeri ya. Ini sih di level harga saat ini nih support terdekatnya ya ini di 6.050 ya. Jadi supportnya di 6.050, harga terendah hari ini itu support untuk saham Bank Mandiri. Jadi semoga aja untuk minggu depan itu nggak buat low baru di bawah 6.050. Kalau sampai buat low baru di bawah itu ya jangan buru-buru buat average down sih, takutnya turun lagi lebih dalam kan, kita nggak ada yang tahu. Kita sebagai contoh aja Bank BRI ya, hasilnya keluar cukup banyak dan harga sahamnya bisa turun cukup dalam. Dan untuk saham Bank Mandiri ini ya udah cukup dalam juga sih koreksinya ya, tapi pantau aja level 6.050 untuk minggu depan, semoga nggak jebol di bawah itu. Mungkin buat teman-teman yang kemarin atau tadi udah ambil posisi di area supportnya ini ya semoga aja bisa naik untuk besok, tapi kalau masih berat buat naik kayaknya ada potensi masih sideways sih, mengingat juga koreksinya udah cukup dalam ya. Buat patokan ini aja secara teknikal 6.050 ini support terdekatnya, semoga nggak jebol, dan kalau naik target price-nya resistennya ada di 6.600. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Bank Mandiri hari ini ya tanggal 3 Mei BMRI. Untuk aslinya net sell 400-an M, yang keluar itu AK, ZP, REKZ, tapi ada yang nampung sih, yang nampung lokal ya, OTP-nya asing tapi. Jadi sebagian investor asing ada yang nampung, yaitu TP versi asing ya, nampung 231,6 M. Jadi yang nampung paling banyak juga asing sih.
walaupun ya lokalnya juga nampung CC, BB, BD, AZ, YP, KI ya masuk. Distribusi asingnya masih cukup gede, jadi untuk minggu depan lihat aja sih di awal market buat teman-teman yang udah ambil di area support. Kalau sampai jebol di bawah 6050 ya jangan buru-buru buat average down-nya, takutnya ke sini 5500. Wah cukup dalam ya, jadi semoga aja nggak jebol lah. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana, apalagi kalau rupiah menguat ya, udah tentu saham Bank Mandiri, Bank BRI juga bisa mulai rebound lagi. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya, buat patokan supportnya 6050 dan resistennya di 6600. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Ini yang hari ini bukannya nggak terlalu banyak pergerakan ya, cuman masih bertahan di level 4830 harga penutupan kemarin sih, walaupun sempat turun cuman dijaga, ini nggak jebol support 4725 ya, ditarik naik lagi. Sempat mencoba uji resistennya cuman gagal breakout ya. Di level harga saat ini untuk resistennya masih di 4880 dan supportnya di 4720. Kalau kita lihat untuk transaksi BBNI hari ini tanggal 3 asingnya masih keluar net sell 79,7 M ya, ini lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail BBNI hari ini tanggal 3 secara keseluruhan didistribusi oleh AK yang keluar versi asing dan yang nampung juga sebagian asing sih. Ya, yang nampung paling banyak juga asing. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. BK versi asing nampung 60,9 M, ZP, KZ juga nampung di saham Bank BNI ini. Makanya jualan mungkin ini yang bikin Bank BNI hari ini turun. Untuk besok sih minggu depan ya maksudnya. Kalau bisa breakout di atas 4880 ya target price-nya kalau naik ya di sini 5000 atau 5075 ya. Ya kayaknya ke 5075 ada potensi ke area sini sih, misal minggu depan langsung breakout di atas 4880, pantau aja level 4880 4890 ya, ini resisten terdekatnya. Kalau turun semoga nggak jebol di bawah 4720. Melihat transaksi hari ini juga yang distribusi cuman satu dan ada yang nampung juga ya untuk asingnya. Kemungkinan kalau nggak sideways di range area 4720 sampai 4880 ada potensi naik ya, paling nggak technical rebound, apalagi kalau IHSG bisa hijau lagi. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom hari ini naik ya, walaupun candlenya merah tapi di awal market dibuka hijau dulu. Open gap atas, turun, kemudian naik lagi. Ditutup surplus 1,28%, belum terlalu kuat. Kalau kita lihat apakah ada yang akumulasi hari ini. Di saham TLKM tanggal 3 secara keseluruhan malah ada yang distribusi ini CC versi lokal ya, CC-nya versi asing net sell 87,8 M. Kemudian selain CC untuk asingnya yang keluar ada ZP, YU. Jadi untuk asingnya masih jualan di saham Telkom. Net sell-nya cukup banyak lagi 136,1 M ya. Kalau kita lihat di sini ya Telkom mau bagi dividen ya, itu sentimennya. RUPS-nya hari ini, tapi ini belum dirilis di sini untuk hasil RUPS-nya ya, maksudnya untuk dividennya belum diupdate. Kalau kita lihat untuk newsnya, $178, lumayan ya, 178. Kalau kemarin tahun lalu itu ya naik sih ya. Untuk dividen Telkom mengalami kenaikan untuk tahun ini ya, semoga aja itu bisa jadi sentimen bagus ya untuk harga sahamnya. Kalau naik ya resistennya di sini di 3.400 ya. Ya mudah-mudahan bisa ke 3.400. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi atau floating profit ya, kalau mau taking profit sebelum come dead, kalau harganya berat buat breakout di atas 3.400, nah itu bisa
diamankan ya, kalau mau taking profit sebelum come dead. Tapi kalau mau ambil dividennya ya di hold aja sampai come dead ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Kalau secara Fibonacci untuk resistennya masih di 3.400. Di harga saat ini pun sebenarnya kalau mau entry untuk jangka panjang masih cukup menarik ya. Jadi kalau mau entry untuk investasi masih cukup menarik, belum telat-telat banget sih. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom. Kalaupun turun semoga aja resikonya nggak terlalu dalam ya. Untuk support kuatnya secara Fibonacci di 2880. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak sideways malah bisa naik. Kalaupun turun kayaknya sih ini bakalan ada yang jaga harga di 2880-an ya. Sepertinya seperti itu. Oke, itu untuk saham Telkom. Semoga aja minggu depan bisa mulai rebound ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Gotoh. Hari ini hijau naik ya ke 66, naik 4% lebih, naik 3 poin. Surplusnya 4% loh. Jadi ya karena harganya di level 60-an ya, jadi pergerakan sedikit aja lumayan. Untuk asingnya sih sebenarnya dalam beberapa hari terakhir kayaknya cenderung masuk ya. Untuk hari ini di saham Gotoh, untuk asingnya masuk lagi cukup banyak, 51,6 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ini dari tanggal 29 untuk asingnya netbuy 108 M. Jadi untuk asingnya cenderung masuk di saham Gotoh. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini tanggal 3 ya diakumulasi oleh BK lagi. Kapan BK itu masuk di saham Gotoh? Lumayan banyak ya, kok lupa, tapi pernah lah, nggak lama-lama ini, baru-baru ini lah, maksudnya seperti itu. Kalau kita perhatikan diakumulasi oleh BK ya 67,7 M. Semoga aja ini bisa jadi pertanda bagus untuk saham Gotoh bisa rebound ya. Kalau kita ukur kira-kira untuk resisten terdekatnya di sini sih. Kalau besok naik 68 ya, pantau aja level itu untuk minggu depan. Semoga aja bisa breakout ya. Tapi kalau gagal breakout ya mungkin masih sideways di area bottomnya ini. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kalau kita lihat laporan kuartal 1 udah ya kemarin ya. Ruginya semakin kecil tapi masih rugi. Ya masih rugi. RUPS-nya tanggal 6 Mei, tanggal 11 Mei, 11 Juni, masih cukup lama ya. Ya masih rugi, cuma ruginya nggak terlalu gede sih. Maksudnya ruginya semakin kecil untuk kuartal 1 ini. PBV-nya 2 kali ya. Kalau mungkin untuk saham Gotoh ini apa ya, kalau sabar sih mudah-mudahan bisa rebound lagi ya, paling enggak ke ini 70-80-an kan lumayan ya. Tapi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok pantau aja level 68, kayaknya ada potensi nguji resistennya dulu ini 68. Kalau gagal breakout turun lagi, kalau berhasil breakout bisa ke 78. Apalagi untuk asingnya juga cenderung masuk ya. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kalau melihat transaksi hari ini sih mudah-mudahan bisa nguji resistennya untuk besok di level 68 ya, besok minggu depan hari Senin. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita akan cek saham ASI. Ini harganya hari ini naik lagi ya, walaupun nggak terlalu tinggi, 0,97% ke level 5.225 setelah kemarin sempat naik cuman turun lagi. Hari ini lah juga langsung open gap atas, cuman nggak terlalu volatile ya. Untuk pergerakannya itu ya di area sini-sini aja. 5225 itu area potensialnya untuk saham ASI. Jadi kalau misal minggu depan langsung hijau, untuk target price-nya ke 5.300 ya. Ini resisten untuk saham ASI terdekat, dan supportnya misal turun ada di 5150, 5175. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ASI dalam satu minggu terakhir ini asingnya masuk 292 ya. Ya udah nggak distribusi lah dan masuk. Hari ini pun juga masih masuk untuk asingnya 47,6 M. Mudah-mudahan untuk minggu depan masih bisa naik lagi lebih tinggi ya untuk saham ASI, paling enggak sampai menjelang come dead.
Untuk sama SII hari ini yang akumulasi KZ ya versi asing KZ BB ZP masuk, untuk asingnya yang keluar AKCA paling banyak 23,7 M. Untuk lokalnya net sell asingnya masuk, harga sahamnya naik 0,97%. Kayaknya untuk minggu depan ada potensi naik, uji resistennya di 5.300 ya. Semoga saja bisa breakout di atas itu dan ngejar 5.400. Kita lihat aja untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham ASII. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand ya, yang hari ini disuspend. Untuk saham brand disuspend di harga tertingginya 9.875. Ya, kenapa kok disuspend? Ya tanya BII ya, tapi kalau secara analisa ya, ini analisa pribadi aja, di harga saat ini itu brand adalah market cap terbesar ya di IHSG, ngalahin BBCA loh di 9.875. Itu market capnya udah cukup gede. Ini kalau kita hitung aja ya pakai data yang dari KSEI ya. Untuk saham brand coba kita cari untuk saham brand. Brand market capnya tertinggi paling gede nih 1000 ini ya. Saya gedein lagi. Nah ini 1234 triliun ya. Ini lebih gede dibandingkan BBCA. Untuk BBCA itu di level harga 9.800 itu market capnya 1,1200-an triliun. Kalau brand itu di level harga 9.225 itu market capnya 1.234 triliun 9225. Ini harga pas tanggal 30 April ya. Dan untuk harga saat ini ketika disuspend itu di 98. Ini jauh lebih tinggi lagi. Jadi kemungkinan ya itu lebih gede lagi untuk market cap brand saat ini ya. Kenapa kok disuspend? Mungkin untuk melindungi investor retail ya, kan emang seperti itu tujuannya disuspend ya kalau nggak salah sih ya. Soalnya kalau kita perhatikan juga di sini itu apa ya, jadi investor brand itu didominasi asing sih ya. Ini kalau kita bandingkan itu perbandingannya cuman 2% untuk lokal kalau nggak salah ya. Ya ini untuk asingnya 98% yang floating di market itu dipegang oleh asing, dan hanya 2% aja yang dipegang oleh lokal. Ini yang floating di market ya. Kan saham brand itu kan total lembar sahamnya ada di angka 133 miliar ya. Kalau ini bener kan 133 miliar. Yang floating di market cuman 47 miliar, berarti 35%-nya aja dari total saham yang beredar, dan itu pun sebagian besar dipegang oleh asing. Jadi lokalnya kecil ya. Kemungkinan ini sih takutnya retail masuk di harga atas nanti dibanting jadi disuspend dulu mungkin ya. Itu hanya sekilas aja sih. Jadi untuk saham brand yang belum punya posisi mending jangan buru-buru masuk sih. Kalaupun masuk ya tujuannya mending untuk scalping aja. Sekiranya udah profit ya diamankan ya. Kalau floating loss ya perlu hati-hati, jangan ragu buat cut loss. Soalnya ini harganya udah di pucuk ya. Untuk minggu depan ya kita lihat aja, semoga dibuka untuk suspendnya ya. Semoga aja nanti kalau dibuka suspendnya bisa-bisa kayak cuan ya. Cuan kan habis disuspend langsung turun-turun, tapi habis itu ya rebound naik lagi sih, walaupun nggak setinggi waktu pas disuspend. Oke, itu untuk saham brand ya. Ini yang nyangkut di harga atas ya, kemungkinan asing juga kan, asing yang naikin saham brand ini. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA ya. Hari ini untuk saham PTBA naik 1,38%, tadi sempat nguji resistennya di 2.950 tapi gagal breakout turun ya. Naik uji resisten, gagal breakout, sedikit turun. Masih ninggalin gap down, mudah-mudahan untuk minggu depan bisa breakout di 2950 mudah-mudahan, tapi kalau gagal breakout ya jangan buru-buru entry. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham PTBA
Hari ini tanggal 3 itu aslinya keluar 800-an juta ya. Kalau kita lihat lebih detail, kayaknya sih nggak ada yang akumulasi banyak sih di saham PDBA. Hari ini tanggal 3 secara keseluruhan PD. Oh ada ya, cuman yang masuk ini lokal ya, PD versi lokal. Untuk aslinya sendiri sebagian masuk, sebagian keluar, tapi untuk transaksinya didominasi lokal dan ada yang akumulasi yaitu PD. Untuk minggu depan sih pantau aja level ini 2950. Kalau berhasil breakout di atas itu ya paling nggak nutup gap lah ya untuk saham PTBA. Kalau untuk saat ini mau trading scalping sebenarnya kurang menarik ya, kurang tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Cuman nggak tahu untuk minggu depan apakah ramai atau enggak. Semoga aja ada sentimen yang bagus untuk menggerakkan saham PTBA lebih volatile lagi. Kalau berhasil breakout di atas 2950 paling nggak nutup gap. Kalau untuk resistannya sendiri secara Fibonacci ada di 3150. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham brand. Kalau turun supportnya ada di 2830. Oke, itu untuk saham kok brand PTBA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan ini. Cuan ya, cuan hari ini turun 7,57% ya. Nggak sempat nyentuh resisten ya, mungkin karena brandnya di suspend. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk cuan hari ini tanggal 3 aslinya keluar 3,8 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini secara keseluruhan untuk saham cuan sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya, jadi ada kemungkinan ini cuman koreksi wajar ya, cuman karena untuk tingkat volatilitasnya cuan itu emang tinggi, 7% itu kelihatannya gede ya, tapi kalau lihat historinya cuan ini ya wajar sih ya, untuk saham cuan itu masih normal karena tingkat volatilitasnya cukup tinggi. Semoga aja ini cuman koreksi wajar. Untuk minggu depan kalau masih turun pantau aja level 6675, ini support terdekatnya, semoga aja bisa mantul naik di area supportnya ini ya. Mengingat hari ini pun walaupun turun 7% lebih itu nggak ada yang distribusi banyak, jadi kalau ada tanda-tanda mau pullback di area 6650, 6675 ya disclaimer buat teman-teman yang mau scalpingan. Oke, itu untuk saham cuan. Kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas hari ini naik cukup bagus, 3,77%, berhasil breakout di atas 1500. Secara tren udah mulai uptrend ya, naik koreksi kemudian breakout lagi. Kurang bagusnya itu kemarin ninggalin gap up yang cukup lebar ya, jadi suatu saat kalau ada sentimen negatif aja itu bisa langsung longsor untuk saham Pegas ya. Semoga aja sentimen negatifnya masih cukup lama, jadi buat bearish lagi itu ya butuh waktu lah, mudah-mudahan ya. Untuk level harga saat ini untuk resistennya lumayan tinggi, ada di 1620, 1630. Semoga aja bisa uji area resistennya ini untuk minggu depan ya, dan supportnya buat patokan di 1500, 1495. Kalau kita lihat untuk asingnya apakah masih masuk di saham Pegas, hari ini tanggal 3 asingnya masih masuk 91 M ya. Dalam beberapa hari terakhir memang asingnya cenderung masuk di saham Pegas dan harga sahamnya naik. Jadi selama asingnya nggak distribusi aja dalam waktu dekat ya, ada potensi untuk saham Pegas masih rebound naik lagi. Kalau kita perhatikan ini yang masuk didominasi broker-broker asing dan yang keluar itu didominasi broker-broker retail ya, sebagian broker-broker lokal dan sebagian retailnya juga taking profit mungkin ini ya. Kayaknya ada potensi masih naik untuk minggu depan, semoga aja ini bisa nguji 1600. Kalaupun koreksi turun dan ada yang cek harga di level 1495, 1500. Disclaimer buat teman-teman yang mau nambah posisi lagi di saham Pegas ya, average up, jadi misal koreksi turun udah floating profit di area sini, ada yang jaga harga, ada potensi mantul naik lagi ya. Disclaimer kalau mau nambah muatan, tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Jebol di bawah itu supaya lumayan dalam soalnya ya. Secara valuasi di harga saat ini juga belum terlalu mahal sih kalau menurut saya untuk saham Pegas. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham ATLA ya. Untuk saham ATLA hari ini turun lagi cukup dalam ya, 25% ARB. Jebol juga ya, support di 190. Coba kita cek apakah ada yang nampung untuk hari ini di saham ATLA tanggal 3.
Mei secara keseluruhan ditampung di yang nampung YP, yang distribusi SH. Underwaternya ini kalau nggak salah SH net sell 8,6 M ya, dan hitungannya belum ada yang nampung. Hati-hati untuk minggu depan kalau masih merah di awal market, jangan buru-buru entry ya. Kalau mau scalping, lihat bid overnya ya. Misal minggu depan itu turun lagi ARB 25%, maka harga ATLA ini akan ke level harga penutupannya di 159 dikalikan 75%. Kalau misal minggu depan turun 25% lagi, akan ke level 120 di sini. Kalau ke 120 berarti ya hampir mau ke harga IPO nya ya. Jangan buru-buru entry di awal market sih, kayaknya ada potensi masih dibuka merah dulu kalau melihat transaksi atau distribusi hari ini untuk saham ATLA. Oke, itu sama TLA, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.